Shalom, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Selamat sore menjelang malam. Tuhan memberkati kita semua, memberikan kita kesehatan sehingga kita selalu bisa mengikuti ibadah yang ditayangkan dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Masale. Puji syukur pada sore menjelang malam ini kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga dan yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga kekasih Insinyur John Dendang. Baik Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun berada serta keluarga kekasih yang berbahagia, mari kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Saya jemput untuk bangkit berdiri dan kita memulai ibadah dengan memuji Tuhan. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 45 ayat yang pertama sampai ayat 10 secara berbalasan. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada Raja, lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran. Beri kemanusiaan dan keadilan, biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja.
Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau murga haru dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Sebelum kita menerima pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Joni Delima STH, kita memuliakan Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 64 ayat pertama dan ayat ketiga. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca mendengarkan firman-Nya, kita memohon kepada Tuhan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengerti dan memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan yang terus kami alami, di mana kami masih dimungkinkan satu dengan yang lain, menikmati hidup anugerah-Mu, dan juga menyatakan penyembahan di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan selalu punya cara untuk menghubungkan kami satu dengan yang lain. Dan pada saat ini Tuhan, bersama dengan keluarga kekasih kami, Bapak John Dendang, Opa Melona seisi rumah tangga, kami sangat rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena itu kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang olehnya kami dimampukan
untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Serta karuniakan roh dan hikmat-Mu bagi hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu dengan baik dan benar. Ya Tuhan, inilah kami semua anak-anak-Mu. Berfirmanlah, kami telah siap sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya pilih secara khusus dari kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-32 ayat 22 hingga ayat yang ke-32. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32 di bawah judul perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Firman Tuhan demikian. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergumul dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema renungan kita, menang atas pergumulan. Itu tema kita. Spesial buat Opa dan Oma Melona. Menang atas pergumulan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tentu setiap kita pernah mengalami masa-masa gelap, masa-masa kelam, karena berbagai pergumulan hidup. Pernah kita merasa bahwa pergumulan itu terlampau berat untuk kita tanggung, sehingga kita kehilangan kekuatan. Semangat kita menjadi pudar, dan karena itu harapan untuk meraih masa depan pun menjadi pupus. Ya motona biasa makada tumati tau nakua umbai inang dalle kumo. Sebuah ungkapan yang
mau menggambarkan situasi batin yang sudah menyerah. Mungkin sudah suratan nasib saya. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya perbuat akan selalu gagal, dan gagal lagi. Nah, terlebih-lebih lagi untuk situasi dan kondisi yang kita alami sekarang, mungkin ini masa paling suram dalam kehidupan kita. Hampir berjalan 2 tahun, kita sudah terkurung di rumah, aktivitas keseharian kita dibatasi, berjumpa dengan keluarga diupayakan sedapat mungkin tidak boleh. Nah, ini masa-masa tersulit yang terjadi dan dialami oleh kita semua, bukan hanya 1-2 orang. Dan bisa kita pahami kenalino dolo patinde inangla lendu mapa adik pisan ki. Kalau ini dunia masa lalu, belum ada kecanggihan teknologi seperti sekarang ini, mungkin semakin kelam hidup kita. Tidak bisa bercengkrama, tidak bisa berhubungan, tidak bisa beribadah. Nah, karena itu kita patut bersyukur bahwa sekalipun pahit yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, Tuhan selalu punya cara untuk memberikan jalan keluar. Ya. Karena itu sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus membangun keyakinan yang kokoh, iman yang kuat, iman yang teguh, bahwa kuasa Tuhan melingkupi jalan hidup kita. Tuhan akan selalu ada sebagai tiang api dan tiang awan dalam setiap langkah hidup dan dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa seberat dan sebesar apapun pergumulan yang ada, kita tidak akan menghadapi semuanya seorang diri. Ada Tuhan yang selalu hadir menemani. Ada Tuhan yang selalu peduli setiap pergumulan. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita mau belajar pengalaman Yakub dalam mengalami dan menghadapi pergumulannya. Melalui kisah hidup Yakub ini kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, pergumulan tidak boleh mematahkan semangat kita untuk melangkah. Tantangan dan masalah dalam hidup tidak boleh mematahkan semangat kita untuk meraih masa depan. Masa lalu tidak boleh kita sesali. Apalagi yang terjadi sekarang. Seolah-olah kita melihat bahwa apa yang kita alami sekarang adalah gambaran sebuah kegagalan besar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Disinilah kita belajar tentang apa yang sedang dikumuli oleh Yakub. Kerinduannya untuk kembali menikmati hidup bersama sebagai keluarga. Menikmati relasi yang baik dengan Esau yang dulu ia sakiti. Harus ia jalani. Memang berat. Sebuah kesalahan masa lalu begitu saja bisa dilupakan. Berat rasanya bagi Yakub. Sebab pikirannya masih menghantui hatinya bahwa saudaranya Esau pasti akan melakukan apa yang sudah dia ucapkan,
yakni akan membalaskan segala sakit hati akibat perlakuan yang tidak benar yang dilakukan oleh adiknya Yakub terhadap dirinya. Jadi ini pikiran yang masih membebani Yakub. Tetapi Yakub mau menggumulinya secara pribadi. Dan pergumulan itu akan ia hadapi bersama dengan Tuhan. Oleh karena itulah maka ia menyeberangkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, seluruh harta bendanya. Ia seberangkan. Dan kemudian ia tinggal seorang diri. Ia mau melakukan sesuatu yang sangat spesial dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia mau menceritakan secara pribadi masalahnya. Dan kita ingat apa yang terjadi di Taman Getsemani. Memang pergumulan yang dihadapi oleh Yesus sangat berat. Tetapi ia meminta murid-muridnya agar bersama-sama berdoa menghadapi pergumulan ini. Tetapi di dalam berdoa, Yesus membuat jarak. Hendaklah kamu tinggal di sini dan berdoa. Aku akan berdoa kepada Bapakku. Jadi ada relasi pribadi. Sehingga dari sini saya bisa memahami mengapa Yesus mengatakan seperti ini. Jikalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah dari dalam dan berbicaralah kepada Bapamu di sorga. Harus ada jam pribadi. Ketika kita mengalami gumul yang berat, kita mau berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Dan menyatakan di hadapan Tuhan bahwa pergumulan ini terlalu berat kuhadapi Tuhan. Karena itu aku butuh topangan. Nah, pikiran-pikiran yang masih membebani Yakub hanya mungkin bisa ditaklukkan ketika ia datang memohon kuasa dari Tuhan. Dan karena itu ia bertemu dengan seorang laki-laki. Dan semalam-malaman itu ia bergumul dengan laki-laki itu. Yang tidak lain adalah malaikat Tuhan. Ia bergumul, ia berkelahi. Yang mau dikatakan di situ. Ia berkelahi dengan malaikat itu. Artinya apa? Mau dinyatakan kepada kita bahwa Yakub dan Allah sedang berkelahi untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak mudah. Mengapa? Karena masa lalu tidak akan mudah dilupakan. Oleh karena itu kebersamaan kita secara pribadi dengan Tuhan sangat diperlukan. Dan itulah kerinduan Tuhan. Mintalah, maka kamu akan mendapatkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang selanjutnya, dalam pergumulan itu, semalam-malaman, sebuah waktu yang panjang. Tentu Tuhan tidak mau pergumulan itu terus membebani pikiran Yakub. Itulah sebabnya ketika fajar mulai terbit, mulai kelihatan, maka malaikat itu meminta supaya dituntaskan. Tapi karena Yakub terus memegang dia, maka tidak ada cara lain. Yakub harus dilumpuhkan dengan memukul pangkal pahanya. Nah, ini adalah sebuah gambaran. Kalau pangkal paha itu menunjuk kepada keperkasaan seseorang untuk tegak berdiri. Ia harus berdiri tegak dan karena itu pangkal pahanya harus kuat. Ini karena menopang seluruh tubuh. Tetapi saudara-saudara, di balik peristiwa ini firman Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa dengan kekuatan kita menopang semua persoalan yang ada,
maka tidak akan mungkin. Karena itu kekuatan manusiawi harus dikalahkan. Harus ditaklukkan. Dan karena itu kekuatan Yakub dilucuti. Dan ia harus berangkat dari titik nol. Karena itu Yabok dalam bahasa Ibrani mengandung makna yakni kosong. Nol, tidak ada apa-apa. Jadi Yakub harus memulai dari titik nol. Ia harus berangkat dari situasi yang kosong. Supaya apa? Supaya ada ruang dalam hatinya di mana Tuhan akan masuk dan Tuhan yang akan mengendalikan kehidupannya. Jadi ini makna di balik tindakan itu. Yabok mengandung arti kosong. Yabok mengandung arti nol. Yabok mengandung arti gumul yang membuat manusia tidak memiliki kekuatan atau keperkasaan. Dan karena itu Yakub harus memulai dari titik nol. Di mana ia membuka ruang bagi Allah untuk bekerja di dalam dirinya. Ia tidak boleh lagi mengandalkan pikirannya. Ia tidak boleh lagi mengandalkan kekuatannya. Ia tidak boleh lagi mengandalkan nafsunya. Kan dulu seperti itu. Ketika ia merampas hak kesulungan, ia melakukan hal itu dengan mengerahkan semua potensi yang ada pada dirinya. Potensi yang dimiliki oleh Yakub tidak dimiliki oleh Esau adalah kepandaiannya di dalam memasak. Ia memasak sup kacang merah dengan segala aroma yang dapat menarik selera. Sehingga ketika Esau mencium aroma itu, maka niatnya untuk mencicipi sedikit saja itu timbul. Demi menghilangkan rasa lapar. Sekarang cara-cara yang demikian harus dihilangkan. Dan seutuhnya Yakub meletakkan semua masalahnya. Hanya di bawah otoritas Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang berperkara. Sehingga segala gumul yang akan ada dan akan muncul akan diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Nah, hal yang selanjutnya saudara-saudara, Yakub tidak mau berangkat sebelum ia diberkati. Kata berkat itu mengandung damai sejahtera. Yakub tidak akan berangkat sebelum Tuhan memberikan kedamaian di hatinya. Ketenangan di hatinya. Ia tidak akan melepaskan malaikat itu sebelum malaikat itu memberkati hidupnya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentu kita bisa memaklumi apa yang dialami oleh Maria Magdalena ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di kubur di mana Yesus dimakamkan. Ketika Yesus menampakkan diri kepadanya dan ia sudah mengetahui bahwa yang ada di depannya itu adalah Tuhan, maka ia memegang kaki Yesus. Ia tidak mau melepaskannya. Tetapi Yesus mengatakan, jangan engkau memegang aku. Tetapi di balik tindakan ini saudara-saudara, Maria mau menyatakan kepada Yesus bahwa ia tidak akan melepaskan Tuhan begitu saja sebelum Tuhan memberikan kepadanya ketenangan di batin. Kedamaian di hati. Berkat untuk menjalani hidup, yakni berkat kekuatan. Inilah yang harus dibangun dalam kehidupan kita semua. Perjalanan ke depan tidaklah mudah. Bahkan lebih sulit dari apa yang sudah kita jalani hari ini bahkan hari kemarin. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh berkat dari Tuhan. Dan itu hanya mungkin ketika kita menyatu dengan Dia. Itu hanya mungkin ketika kita terus merangkul Dia. Itu hanya mungkin ketika kita menikmati Tuhan. Yakni hidup di dalam perenungan firman dan doa-doa
setiap saat. Apakah Tuhan menolak permintaan itu? Tidak. Dan disinilah terjadi, malaikat itu berkata, namamu bukan Yakub lagi tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan engkau menang. Betapa indah kata-kata ini saudara-saudara. Ketika kita bergumul bersama dengan Tuhan dengan berbagai kesulitan yang ada, Tuhan akan memberikan kemenangan di pihak kita. Dan hidup kita akan dibaharui. Kita bukan lagi manusia lama yang takluk di bawah ketakutan. Tetapi kita menjadi manusia baru yang hidup dalam damai sejahtera. Karena itu apapun masalahmu, seberat apapun persoalanmu, ada batas waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan, di mana kita akan menggumuli hal itu. Tetapi ada waktu di mana semua itu dituntaskan oleh Tuhan sendiri. Tetapi kuncinya terletak sejauh mana kita mempunyai relasi yang intens, yang harmonis, yang baik dengan Tuhan dalam jam-jam doa. Nah, tentu hal ini saya angkat di tengah-tengah pergumulan kita bersama tentang apa yang kita alami sekarang. Teristimewa buat orang tua kekasih kita yang tentu mempunyai kerinduan yang sangat kuat di masa tuanya bisa menikmati indahnya hidup bersama dengan anak-anak dan cucu, yakni Melona. Tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa dari tengah-tengah persoalan yang terjadi, Tuhan selalu punya cara. Bahkan Tuhan akan melakukan lebih daripada yang bisa kita lakukan. Karena itu, kepada Opa dan Oma Melona, tetap berserah kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Kita mohonkan supaya Tuhan memberkati kehidupan kita, pun demikian Tuhan memberkati kehidupan anak-anak cucu kita. Bersyukur bahwa pada tanggal 31 kemarin, Papa Melona boleh merasakan pertambahan usia setahun lagi. Tidakkah ini berkat yang terindah yang dinyatakan Tuhan di tengah gumul kita yang ada sekarang ini. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, bersama dengan keluarga yang mendapatkan jadwal menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kita rasakan dalam sepanjang kehidupan kita. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Matius 25 ayat yang ke-29. Mengiringi persembahan kita memuliakan Tuhan, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan yang boleh kami alami. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Dan Tuhan telah menjadikan keluarga kekasih kami, Bapak John Dendang, sebagai mimbar pelayanan pemberitaan firman saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mau meyakinkan kami bahwa kami adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, di dalam menghadapi segala gumul yang ada. Ketika kami meletakkan seluruh persoalan itu hanya di bawah otoritas Tuhan, kami akan menjadi pemenang. Ketika kami mengosongkan hati kami, mengosongkan hidup kami, sehingga ada ruang bagi Tuhan bekerja untuk menyelesaikan apa yang Tuhan pandang baik bagi setiap kami yang Tuhan sebut anak. Kami akan menjadi pemenang ketika kami meninggalkan manusia lama kami dan Tuhan memberikan manusia baru, yakni manusia yang taat dan setia untuk hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Jalan hidup ini tidaklah mudah. Penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan. Tetapi kami telah diyakinkan bahwa melangkah bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang tidak mungkin. Bahkan Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan apa yang terbaik bagi setiap kami. Sama seperti Tuhan telah menyelesaikan perkara dan persoalan yang dihadapi oleh Yakub karena tindakannya terhadap saudaranya sendiri, yakni Esau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan mematraikan firman ini di hati kami. Di tengah-tengah kami menghadapi masa pandemi, kami akan tetap berdiri kokoh dalam keyakinan bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Kiranya firman ini akan menopang kedua orang tua kekasih kami, Opa dan Oma Melona. Dan karena itu hamba berdoa buat Opa Melona, Bapak John Dendang. Mari Tuhan, di tengah keadaannya, kelemahannya, Engkau selalu ada di dalam menopang hidupnya. Mari Tuhan berikan keteguhan dan ketegaran iman di dalam menjalani hari-hari kehidupan anugerah-Mu. Mari Tuhan tumbuhkan keyakinan bahwa Engkau akan selalu memberikan yang terbaik untuk hidupnya, hidup rumah tangganya, hidup anak-anak cucunya. Terima kasih Bapa. Sekiranya Engkau berkenan, lalukanlah semua persoalan ini dari tengah-tengah kami. Biarlah masa-masa pandemi ini dapat berakhir, sehingga harapan orang tua kekasih kami untuk menikmati hidup bersama dengan anak-anak cucu boleh terjawab dan nama Tuhan dipermuliakan. Pun demikian Tuhan memberkati istri kekasih Oma Melona. Tuhan jaga dia, Tuhan lindungi dia. Tuhan peliharakan dia, jauhkan dari segala susah dan mara bahaya. Kurniakan roh hikmat dan kearifan di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab selaku seorang ibu di tengah keluarga. Sehingga melalui apa yang ia lakukan, ia kerjakan di tengah rumah tangga,
boleh menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Peran seorang ibu di tengah keluarga akan menciptakan sebuah Eden yang indah bagi seisi rumah tangga. Terima kasih Bapa di sorga. Lingkupi kedua orang tua kekasih kami, Opa dan Oma Melona, dengan kasih karunia dan rahmat-Mu di tengah-tengah situasi pandemi yang ada sekarang ini. Jauhkanlah mereka dari segala mara dan bahaya. Kami bersyukur bersama bahwa pada tanggal 31 yang lalu, yang kami kasihi Papa Melona, Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Terima kasih Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu buat Papa Melona. Dan kami yakin dan percaya apa yang Tuhan nyatakan kepadanya, itu akan membuktikan kuasa-Mu yang lebih besar lagi, yang akan Engkau nyatakan untuk hari-hari ke depan. Karena itu karuniakan kuat dan sehat badani kepada Papa Melona, agar ia dapat menunaikan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Dan setiap karya dan juangnya, ia senantiasa memetik buah-buah yang terbaik, demi kelangsungan kehidupan dan demi hormat bagi nama-Mu saja. Berkati dan lapangkan jalan untuk jenjang karirnya. Pun demikian Mama Melona, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, sehingga ia terus menunaikan tanggung jawabnya selaku seorang istri bagi sang suami dan ibu bagi anak kekasih Melona. Mari Tuhan, jauhkan hidupnya dari segala mara dan bahaya, sehingga damai sejahtera-Mu akan terus dialami dan Tuhan dipermuliakan. Pun demikian, buat anak dan cucu kekasih kami Melona, Tuhan berkati dalam tumbuh kembangnya. Tuhan berkati dalam harapan dan cita-citanya. Jauhkan dari segala sakit penyakit, segala mara dan bahaya, sehingga ia dapat menikmati tumbuh kembangnya dengan baik dan benar. Perkenan-Mu atas hidup dan masa depannya, itulah kerinduan kami bersama. Sehingga hidup dan masa depan dari anak dan cucu kekasih kami tidak akan sia-sia. Kelak ia menjadi pribadi yang sukses, menjadi kebanggaan bagi keluarga, kebanggaan bagi gereja-Mu, harapan bagi bangsa dan negara, serta menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Hamba berdoa buat anak kekasih Atto, Tuhan terus jaga, Tuhan terus pelihara, Tuhan terus kawal di dalam tugas dan kerjanya, di dalam segala harapan-harapan dan kerinduannya. Biarlah kasih karunia-Mu akan terus dinyatakan sejauh hidup yang Tuhan perkenan kepadanya. Pun demikian, buat kekasih kami Manasa, Tuhan juga yang akan lindungi dan sertai dalam tugas-tugas kerjanya setiap hari. Dalam kebersamaan dengan orang tua, mari Tuhan pelihara, mari Tuhan lindungi dan kawal, agar ia tetap merasa tenang dan damai bersama dengan Tuhan dalam menjalani hidup, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, sama seperti Engkau tetap memberkati keluarga kekasih, yakni Opa dan Oma Melona seisi rumah tangga. Ya Tuhan, ya Allah kami, kiranya Engkau memberkati seluruh umat-Mu di Jemaat Masaleh, di dalam menjalani hidup di tengah-tengah masa pandemi ini. Nyatakan yang terbaik pada setiap mereka, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, dalam karya dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka senantiasa menikmati yang terbaik daripada-Mu. Memberkati seisi rumah tangga, memberkati anak-anak cucu yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga. Memberkati opa-opa dan oma-oma yang ada di Jemaat Masaleh, di dalam menjalani hidup bersama-sama dengan anak-anak cucu. Memberkati semua orang yang setia menyaksikan tayangan dari Masaleh, menyatakan penyembahan bersama-sama dengan umat-Mu di Jemaat Masaleh. Biarlah kasih karunia-Mu akan melingkupi hidup mereka semua,
menyatakan kuasa kasih dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahannya. Mari Tuhan, Engkau memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga setiap mereka yang sekarang ini sedang dalam kelemahannya mendapat kekuatan daripada Tuhan, dan pada waktunya mereka akan disembuhkan seperti sedia kala. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Kami telah menyatakan korban syukur melalui persembahan. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang sudah kami persembahkan, agar dapat ditata kelola dengan baik demi kelancaran pelayanan di jemaat kami. Dan yang masih ada pada masing-masing kami Tuhan berkati, serta ajarilah kami senantiasa bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima daripada-Mu. Ya Tuhan, Engkau kiranya memberkati kekasih kami, Mama Naya, di dalam tugas dan tanggung jawabnya, di tengah-tengah keluarga pun dalam pelayanan bersama dengan suami, memberkati anak-anak karunia-Mu dalam meraih harapan dan masa depan mereka. Memberkati rumah tangga hamba-Mu ini, istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu. Memberkati kekasih kami Pina, memberkati kekasih kami Cali dan Nando, memberkati semua majelis gereja-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan ungkapan syukur kami atas kasih dan kebaikan yang boleh kami alami bersama-sama dengan keluarga kekasih kami, Opa dan Oma Melona. Kami sampaikan doa kami hanya di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri menanti berkat dari Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, segenap sidang jemaat, tetap jalani hidupmu, apapun pergumulanmu, yakinlah bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Sebelum saya kembalikan ke liturgis, perkenankan saya menyapa keluarga,
Buat Opa dan Oma Melona tetap semangat menjalani hidup. Pun demikian buat Papa Melona, selamat ulang tahun, doa jemaat dan doa saya pribadi, kiranya berkat Tuhan terus dinyatakan dalam perjuangan meraih masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lebih dahulu ke liturgis. Kekasih-kekasih Tuhan, diucapkan terima kasih untuk kehadiran kita bersama di dalam ibadah ini, dan juga diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima STH yang sudah melayani kita dan memperdengarkan firman kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan semua yang dibutuhkan di dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan bersama keluarga. Diucapkan terima kasih juga kepada Cali, Vina, dan Nando untuk segala pelayanannya di dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dan juga kami mengucapkan salam sehat kepada Opa dan Oma Melona serta semua keluarga, dan juga salam sehat untuk kita semua. Demikianlah ibadah kita. Selamat malam.